Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Garasi Bintang. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya mau review ya oli Pertamina Enduromatic V 10W40 di Honda Vario 125 Light New Gen 2 yang sudah saya pakai sejauh kurang lebih 2500an km ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjabarkan ya apa aja rasa berkendara dari oli Pertamina Enduromatic V ini. Oh ya, disclaimer dulu ya teman-teman, kalau saya mengisinya tuh sesuai panduan ya atau manual book, yaitu di 800 ml. Jadi masih ada sisa ya, yang mana sisanya ini saya isikan ke oli gardan. Pertama kali saya gunakan ya teman-teman, ketika pertama kali mesin dinyalakan, rasanya tuh halus teman-teman, vibrasinya minim dan wajar aja ya, seperti oli full sintetik pada umumnya. Di mesin sehat itu biasanya memiliki vibrasi yang minim teman-teman, atau halus ya. Dan ya itu juga yang saya rasakan di oli Pertamina Enduromatic V ini. Ketika pagi hari saya nyalakan ketika sebelum berangkat kerja. Tipikal oli dengan kekentalan 10W40 ini atau yang lumayan kental dari anjuran yang ada di kekentalan 10W30 itu kerasa teman-teman ketika pertama kali teman-teman mau menggunakan motor di pagi hari atau sebelum pergi atau sebelum berangkat kerja. Kekentalan oli 10W40 itu berpengaruh di akselerasi awal teman-teman. Ada rasa sedikit berat teman-teman, atau sedikit nahan ya, ciri khas Honda Vario lah 125 ya, yang mana ketika di pagi hari mesin masih dingin itu ada rasanya sedikit nahan ya teman-teman, bukan berbet ya, tapi agak nahan, agak nge-lag ibaratnya ya teman-teman. Lalu setelah di 1-2 km tuh baru kerasa lancar teman-teman, atau gas-gasannya enak ya. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, di situ saya sudah memanasi motor saya itu sekitar 5 menit ya, sudah saya langsamkan sekitar 5 menit, dan asumsi saya di situ mesinnya sudah lumayan panas ya, atau sudah lumayan hangat. Dan tapi itu nggak lepas ya teman-teman dari karakter mesin Honda Vario 125 sendiri ya, yang dari zaman KZR 125 bohlam old itu teman-teman, dan sampai sekarang itu masih ada ya rasanya sedikit nge-lag atau sedikit nahan ya di 1-2 km pertama ketika motor kalian tuh pertama kali dinyalakan ya, atau ketika pagi hari. Di 500 km pertama ketika saya menggunakan oli Pertamina Enduromatic V ini rasanya benar-benar biasa aja teman-teman, dari akselerasi, dari menyalip-nyalip dari putaran tengah sampai saya betot di high RPM untuk mengayal top speed, itu rasanya benar-benar nothing special ya. Dan itu wajar teman-teman, itu yang saya rasakan ketika saya ganti oli ya, karena saya ketika ganti oli itu selalu ganti-ganti brand oli teman-teman, bukan karena oli yang sebelumnya jelek atau oli yang saya mau ganti itu olinya bagus, bukan ya teman-teman, tapi murni pendapat saya pribadi karena saya ingin mencoba beberapa brand oli ya. Baru lepas 500 km pertama performa Enduromatic V ini baru kelihatan aslinya teman-teman. Nah, tapi rasanya itu sebenarnya mirip teman-teman seperti oli full sintetis yang sebelumnya sudah pernah saya pakai ya, seperti dari Castrol Power One Ultimate, Federal Racing Matic. Ketika saya pakai di atas 500 km sampai di 2000 km. Nah, di situ benar-benar performa puncaknya ada di sana ya teman-teman. Dari akselerasi bawah itu halus, semut tapi ngisi, dan juga di putaran menengah ketika teman-teman butuh menyalip, butuh satset, itu juga respon mesinnya juga sigap ya teman-teman. Lalu ketika untuk mengayal top speed juga di mesin enggak nahan teman-teman, masih cukup ngisi ya. Tapi untuk Pertamina Enduromatic V ini saya klasifikasikan di bawah oli yang sudah pernah saya pakai sebelumnya ya teman-teman, di Motul Oren atau di Motul Scooter Power LE, lalu ada di Castrol Power One Ultimate Matic. Nah, di situ ada sedikit di bawahnya nih teman-teman untuk kelas Pertamina Enduromatic V ya, yang sudah saya rasakan. Ini tuh lumayan setara teman-teman dengan Federal Racing Matic di sana ya. Nah, Federal Racing Matic yang sebelumnya pernah saya pakai itu rasanya benar-benar mirip dengan Pertamina Enduromatic V ini. Karena asumsi saya di sana kekentalannya sama teman-teman, ada di 10W40 ya, yang mana ini lebih kental. Tapi bagusnya yaitu umurnya teman-teman, ini saya pakai sampai 2500 km, rasanya masih anteng ya, masih stabil, masih konsisten segitu-segitu aja, nggak terlalu menurun performanya teman-teman, walaupun ada sedikit menurun performa dari segi kehematan BBM yang biasanya saya dapat lebih dari 50 km per liter. Ketika sudah menyentuh di 2500 itu turun ya teman-teman, ada di range 48 sampai 49 km per liter, dan itu wajar ya, bukan karena olinya langsung jelek dan harus diganti, enggak ya teman-teman, tapi wajar karena oli mesin itu umur oli full sintetik itu ada di range sekitar 3000 km ya teman-teman. Ketika saya ganti di 2500 km itu wajar kalau ada penurunan performa, bukan berarti olinya jelek dan harus diganti ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, apakah worth it?
oli Pertamina Enduromatic V ini jujur aja worth it teman-teman, apalagi teman-teman kalau mendapatkannya di harga sebelum naik ya, yang ada di range sekitar 60 ribuan, yang mana di tahun 2026 bulan September ini atau Juli ini teman-teman kalau dapatin di harga 70 sampai 80 ribuan sebenarnya masih worth it teman-teman, karena kompetitor sekelasnya juga harga olinya naik semua ya teman-teman, nggak ada yang enggak. Dan menurut saya untuk kelas harga oli di range 70 sampai 80 ribuan ini masih menjadi salah satu yang terbaik. Dan teman-teman nggak salah ya kalau mau menyobain oli dari Pertamina Enduromatic V ini, saya sarankan teman-teman ambil yang 10 W40 1 liter ya, tapi diisikan 800 ml dan sisanya dimasukkan ke oli gardan. Nah di situ benar-benar enak teman-teman kombinasi performanya ya, yang sudah saya gunakan sampai di 2500 km. Oke, mungkin sekian aja ya pembahasan atau review penggunaan oli Pertamina Enduromatic V yang sudah saya gunakan di Honda Vario 125 Lightning Gen 2. Kalau teman-teman ada yang sependapat dengan saya, boleh dibantu like ya teman-teman, atau kalau jika ada yang nggak sesuai dengan pendapat saya, silahkan sharing di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin sekian aja pembahasan atau review oli Pertamina Enduromatic V di Honda Vario 125 Lightning. Sekian aja video dari saya, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk yang sudah support channel saya dengan cara klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.